Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Nita Nurhayati M.Hum, serta yang saya hormati rekan-rekan yang hadir pada perkuliahan hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Saskia Fadila Nurrahman dengan nomor pokok mahasiswa 222154004. Di sini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat berdasarkan penelitian. Adapun judul artikel saya yaitu pengaruh iklim terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman stroberi di dataran rendah. Alasan saya memilih judul ini adalah karena stroberi merupakan salah satu buah yang memiliki banyak sekali peminat di berbagai kalangan usia. Kemudian stroberi juga merupakan buah yang memiliki kandungan yang sangat bermanfaat, contohnya vitamin C yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berdasarkan kajian pustaka, kandungan vitamin C bahkan lebih banyak terkandung dalam stroberi dibandingkan dengan kandungan yang berada di dalam buah jeruk. Kemudian, stroberi juga memiliki antioksidan yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk kecantikan seperti obat jerawat, memutihkan gigi, dan mempercantik kulit. Berdasarkan klasifikasinya, stroberi merupakan tumbuhan yang termasuk ke dalam kingdom plantae atau tumbuh-tumbuhan, kemudian memiliki divisi spermatopita atau tumbuhan berbiji, dan subdivisi angiospermae atau tumbuhan yang memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif. Kemudian stroberi juga diklasifikasikan ke dalam kelas dikotil atau biji berkeping dua, marga Fragaria, dan ordo Roselles. Stroberi merupakan tanaman yang tidak tahan kering, sehingga stroberi ini memerlukan air sebanyak 500 ml per hari. Kemudian stroberi juga merupakan tanaman yang memerlukan sinar matahari secara langsung, tetapi dalam suhu yang relatif rendah. Artinya stroberi ini cocok tumbuh di daerah yang memiliki kisaran suhu antara 17-20 derajat Celcius dan kelembapan antara 80-90%. Sementara itu, kota Tasikmalaya yang merupakan daerah penelitian ini berada di daerah dataran rendah yang memiliki kisaran suhu antara 23-31 derajat Celcius dan kelembapan antara 50-71%. Ditinjau dari kondisi iklimnya, maka kota Tasikmalaya ini merupakan wilayah yang kurang cocok untuk menanam stroberi. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan stroberi di daerah dataran rendah, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman stroberi di daerah dataran rendah ini bisa menjadi baik seperti halnya tanaman stroberi yang ditanam di daerah dataran tinggi. Metode penelitian yang dipilih yaitu metode eksperimen dan kajian pustaka. Dalam metode eksperimen, saya menyediakan 4 tanaman yang berada di dalam 4 pot yang berbeda. Nah, 4 pot ini diberi label atau nama dengan huruf A, B, C, dan D. Kemudian, keempat pot ini masing-masing diberi perlakuan yang berbeda. Sementara itu, kajian pustaka diperlukan sebagai landasan teori dalam penelitian, yang kemudian landasan teori ini menjadi acuan atau pembanding hasil dari penelitian. Apakah hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang telah ada ataukah tidak? Analisis dan hasil penelitian. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa disajikan 4 tanaman stroberi yang masing-masing itu disimpan dalam pot yang berbeda. Kemudian, keempat pot itu diberi tanda dengan huruf A, B, C, dan D. Nah, masing-masing pot itu diberikan perlakuan yang berbeda, seperti halnya tanaman stroberi dalam pot A. Tanaman stroberi dalam pot A disiram oleh air sebanyak 500 ml per hari. Kemudian diberikan pupuk 25 gram, di mana dosis pupuk itu cukup untuk waktu 2-3 minggu. Jadi selama penelitian 4 hari, tanaman stroberi ini diberikan pupuk hanya 1 kali. Kemudian tanaman stroberi juga ditempatkan di tempat yang teduh, yaitu di bawah naungan asbes plastik, sehingga tanaman stroberi di dalam pot A tetap dapat mendapatkan sinar matahari secara langsung, tetapi dalam suhu yang tidak terlalu tinggi, seperti tanaman stroberi yang diletakkan di tempat yang terbuka. Selanjutnya, tinggi tanaman stroberi dalam pot A diukur pada hari pertama, yaitu 5,5 cm, dengan jumlah daun sebanyak 6 helai, dan lebar daun yaitu 2,8 cm. Adapun kondisi daun tanaman stroberi dalam pot A itu hijau dan segar, serta tidak ada yang mengering.
Beralih ke tanaman stroberi di pot B. Nah, tanaman stroberi di pot B ini diberi air sebanyak 500 ml per hari. Kemudian diberi pupuk sebanyak 25 gram, tetapi disimpan di tempat yang terbuka sehingga mendapatkan sinar matahari secara langsung dan dalam suhu yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman stroberi di pot A yang disimpan dalam tempat yang teduh. Selanjutnya, tinggi tanaman stroberi yang diukur di hari pertama yaitu 3,7 cm dengan jumlah daun yaitu sebanyak 6 helai dan lebar daun 3,5 cm. Kemudian terdapat satu daun yang kering dan jika dilihat lebih detail itu ada bercak-bercak hitam. Selanjutnya, tanaman stroberi di pot C. Nah, tanaman stroberi di pot C ini sama seperti tanaman stroberi di pot-pot sebelumnya, yaitu disiram oleh air sebanyak 500 ml per hari. Namun, tanaman stroberi di pot C ini tidak diberi pupuk dan disimpan di tempat yang teduh seperti halnya tanaman stroberi yang ada di pot A. Tinggi tanaman stroberi dalam pot C ini diukur pada hari pertama yaitu 4 cm. Kemudian jumlah daunnya ada 6 helai dan lebar daun 2 cm. Kondisi daun tanaman stroberi ini hijau dan segar serta tidak ada daun yang kering. Terakhir, tanaman stroberi di pot D. Sama seperti tanaman stroberi di pot-pot sebelumnya, tanaman stroberi di pot D juga disiram oleh air sebanyak 500 ml per hari. Kemudian, tanaman stroberi di pot D ini tidak diberi pupuk dan diletakkan di tempat yang terbuka seperti halnya tanaman stroberi di pot B. Tinggi tanaman stroberi di pot D dihitung dari hari pertama yaitu 5,4 cm dengan jumlah daun 8 helai dan lebar daun 3 cm. Selanjutnya, saya meninjau kondisi iklim di Kota Tasikmalaya, yaitu pada rentang waktu penelitian dari tanggal 30 November sampai tanggal 3 Desember tahun 2022. Nah, kondisi iklim ini diukur dengan bantuan aplikasi room temperature, dan berikut adalah hasilnya. Berdasarkan tinjauan kondisi iklim selama 4 hari waktu penelitian, maka dapat dilihat bahwa suhu dan kelembapan di Kota Tasikmalaya ini di luar dari idealnya suhu dan kelembapan di mana tanaman stroberi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Stroberi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di suhu antara 17 sampai 20 derajat Celcius. Tetapi kondisi iklim di Tasikmalaya suhunya itu lebih dari 20 derajat Celcius. Sementara idealnya tanaman stroberi ini bisa tumbuh di kelembapan antara 80-90%, namun kondisi di Tasikmalaya kelembapannya kurang dari 80%. Berikut ini adalah data hasil penelitian yang diperoleh. Untuk data hasil penelitian pada hari pertama telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya saya akan menjelaskan data hasil penelitian pada hari keempat. Adapun alasan saya mengambil data hari pertama dan terakhir saja karena supaya hasil dari pertumbuhan dan perkembangan ini bisa dilihat secara jelas. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh pada hari keempat, maka dapat dilihat bahwa selisih pertambahan tinggi tanaman stroberi di pot A dan C ini lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman stroberi yang ada di pot B dan pot D. Seperti yang kita tahu bahwa tanaman stroberi di pot A dan pot C ini diletakkan di tempat yang teduh, sementara tanaman stroberi di pot B dan pot D ini diletakkan di tempat yang terbuka. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi iklim ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan stroberi. Kondisi iklim ini bisa dilihat berdasarkan intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan. Jika suhu dan intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman stroberi ini lebih tinggi daripada idealnya, maka hormon auksin pada tanaman stroberi ini akan rusak sehingga akan menghambat pertumbuhan. Hormon auksin sendiri merupakan hormon yang mendukung pertumbuhan pada tanaman. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa selisih pertambahan tinggi tanaman stroberi di pot A dan tanaman stroberi di pot C itu lebih tinggi dibandingkan dengan selisih dari pertambahan tinggi tanaman stroberi di pot B dan pot D. Selisih pertambahan tinggi tanaman stroberi di pot A yaitu 0,9 cm, di pot B 0,4 cm, di pot C 0,5 cm, dan di pot D 0,1 cm. Selain itu, intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan juga mempengaruhi terhadap tingkat kesuburan daun pada tanaman stroberi. Bisa dilihat pada tanaman stroberi di pot B dan di pot D itu terdapat daun yang kering. Di pot D yang semula setengah kering menjadi kering seutuhnya, sementara itu di pot B yang semula sudah kering menjadi semakin mengkerut dan kering. Selain kondisi iklim, terdapat faktor yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan tanaman stroberi, yaitu pemberian pupuk sesuai dengan dosis dan pemberian air.
Hal tersebut bisa diperhatikan dengan membandingkan tanaman stroberi yang berada di pot A dengan tanaman stroberi yang berada di pot C. Kedua tanaman tersebut sama-sama ditempatkan di tempat yang teduh, namun tanaman stroberi dalam pot A ini mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman stroberi yang ada di dalam pot C. Berikut ini adalah gambar-gambar dari tanaman stroberi pada hari keempat. Demikian yang dapat saya sampaikan, jadi dapat disimpulkan bahwa iklim itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman stroberi. Namun, itu tidak berarti bahwa iklim dataran rendah yang kurang cocok ditumbuhi oleh tanaman stroberi itu menjadikan tanaman stroberi tidak dapat tumbuh dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tanaman di pot A yang bisa tumbuh dengan baik karena ditempatkan di tempat yang teduh, diberi pupuk, dan disiram secara teratur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.